Hai, kami dari kelompok Bestam, Bebas Lampu. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Ekonomi Produksi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan antara TVV dengan TFC. Nah, TVV itu awalnya adalah Total Variable Cost dan TFC adalah Total Fixed Cost, di mana TVV adalah biaya variabel yang berubah seiring dengan waktu, seperti peningkatan jumlah produksi, biaya bahan baku, tenaga kerja, yang biasa itu berubah-ubah setiap penggunaannya, tergantung dengan penggunaannya. Nah, sedangkan untuk TFC ini adalah suatu biaya tetap, berbeda dengan TPC, itu biaya yang bisa berubah, sedangkan TFC itu adalah biaya tetap yang tidak berubah terlepas dari jumlah produksinya. Nah, TVV ini dapat dihitung dengan mengalihkan biaya variabel dengan per unitnya dengan jumlah unit yang diproduksi, sedangkan TFC tidak dapat dihitung melalui per unitnya karena tidak berubah dengan jumlah produksi. Jadi dapat kesimpulan di sini TVV itu dia berubah-berubah, sedangkan TFC tidak berubah. Nah, sedangkan TVV dan TFC itu digunakan bersama-sama untuk menghitung TC. TC itu dapat disebut dengan total cost, yaitu biaya total yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu jumlah unit tertentu, di mana TC dapat terhitung dengan menjumlahkan TVV dan TF. Artinya TC sama dengan TVV ditambah TFC. Nah, kemudian untuk MC, marginal cost, adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk produksi setiap satu unit tambahan dan hanya terdiri dari biaya variabel. Oleh karena itu, MC selalu sama dengan TVC per unit. Tidak ada perhitungan MC atau TPC. Nah, secara singkatnya, TPP adalah biaya variabel yang berubah dengan produksi, sedangkan TPC adalah biaya tetap yang tidak berubah. Keduanya itu digunakan untuk menghitung total cost. Saya akan menjelaskan perbedaan antara total value product dengan total revenue. Jadi, adapun total value product adalah total nilai yang dihasilkan oleh suatu produk atau jasa dengan mempertimbangkan semua input-input yang mungkin saja terlibat dalam kegiatan produksinya. Tidak hanya mencakup biaya langsung, tetapi juga biaya tidak langsung, seperti overhead, tenaga kerja, dan lainnya. Sedangkan total revenue mengacu pada jumlah total uang yang diperoleh oleh perusahaan dari kegiatan penjualan produk atau jasanya. Ini adalah jumlah dari semua pendapatan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan dari penjualan produk atau jasanya, yang kemudian dihitung dengan mengalihkan harga produk dengan jumlah barang yang dijual. Perbedaan antara total value product dengan total revenue adalah total value product mempertimbangkan total nilai ekonomi yang diciptakan oleh produk, sedangkan total revenue hanya mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan produk. Dengan kata lain, total revenue mempertimbangkan biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan produksi produk, sedangkan total revenue hanya mencerminkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk tersebut. Yang kedua, menjelaskan tentang perbedaan antara total cost dengan total factor cost. Jadi, total cost dan total factor cost adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi, khususnya dalam analisis biaya produksi. Nah, yang jadi perbedaan antara keduanya adalah total cost mengacu pada total biaya produksi atau barang maupun jasa, sedangkan total factor cost mengacu secara khusus kepada total biaya faktor produksi yang digunakan dalam produksi barang atau jasa tersebut. Faktor produksi merujuk pada sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, termasuk tenaga kerja, modal, tanah, dan bahan mentah. Total factor cost adalah total biaya yang ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dan menggunakan faktor produksi ini, seperti upah yang dibayarkan kepada pekerja, sewa yang dibayarkan untuk tanah dan bangunan, serta biaya untuk pembelian peralatan atau bahan mentah. Jadi, total cost mencakup semua biaya yang ditanggung oleh perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa, termasuklah di dalamnya total factor cost dan biaya lain seperti pajak, pembayaran bunga, dan biaya lain yang terkait dalam proses produksi. Jadi singkatnya, total cost adalah konsep yang lebih luas yang mencakup semua biaya yang terkait dengan produksi. Nah, termasuk dalamnya ini total factor cost. Sedangkan total factor cost itu sendiri secara khusus mengacu pada biaya faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa.
Di sini saya akan menjelaskan contoh soal, yaitu soal yang pertama, berikut merupakan data fungsi produksi, isilah titik-titik berikut. Diketahui X atau input dan Y atau outputnya, yang ditanya MPP dan APP-nya. Rumus MPP itu sendiri merupakan yaitu delta Y per delta X, sehingga kita harus mencari delta Y dan delta X-nya. Delta X sendiri itu merupakan perubahan nilai X. Jadi perubahan dari 0 ke 10 yaitu sebesar 10, 10 ke 25 perubahannya sebesar 15, 25 ke 40 perubahannya sebesar 15, 40 ke 50 perubahannya sebesar 10. Dan Y-nya perubahannya dari 0 ke 50 sebesar 50, 50 ke 75 sebesar 25, 75 ke 80 sebesar 5, 80 ke 85 sebesar 5. Sudah dapat delta Y dan delta X-nya, sehingga dapat dicari MPP-nya. MPP yang pertama yaitu 50 per 10 sama dengan 5. Yang kedua 25 per 15 sama dengan 1,67. Dan yang ketiga 5 per 15 sama dengan 0,33. Dan yang keempat 5 per 10 sama dengan 0,5. Untuk APP sendiri rumusnya yaitu Y per X, yaitu 0 per 0 sama dengan tak tentu. Dan yang kedua 50 per 10 sama dengan 5. Dan yang ketiga 75 per 25 sama dengan 3. Yang keempat 80 per 40 sama dengan 2. Dan yang ketiga dan kelima 85 per 50 sama dengan 1,7. Soal yang kedua, di antara fungsi produksi berikut manakah yang memenuhi the law of diminishing return? Yang A, Y sama dengan X pangkat 0,2, B, Y sama dengan 3X, C, Y sama dengan X pangkat 3, dan yang D, Y sama dengan 6X kurang 0,1X kuadrat. Untuk memenuhi hukum diminishing return itu apabila MPP sama dengan APP dan elastisitas produksinya sama dengan 1. Sehingga kita harus mencari MPP dan MPP-nya. APP itu tadi sendiri rumusnya Y per X sama dengan X pangkat 0,2 per X sama dengan X pangkat min 0,8. Dan MPP-nya DY atau per DX sama dengan 0,2 X pangkat min 0,8. EP-nya itu sendiri MPP per APP sama dengan 0,2 X pangkat min 0,8 per X pangkat min 0,8 sama dengan 0,2 X pangkat 1,6. Sehingga fungsi Y sama dengan 0 X pangkat 0,2 tidak memenuhi hukum diminishing return. Yang kedua fungsi Y sama dengan 3X. APP-nya yaitu 3X per X sama dengan 3. MPP-nya sendiri DY per DX sama dengan 3. Elastisitas produksinya sama dengan MPP per APP sama dengan 3 per 3 yaitu 1. Sehingga fungsi Y sama dengan 3X memenuhi hukum diminishing return. Fungsi yang ketiga yaitu Y sama dengan X pangkat 3. APP-nya itu yaitu Y per X, X pangkat 3 per X sama dengan X kuadrat. MPP-nya yaitu DY per DX sama dengan 3X kuadrat. EP-nya MPP per APP sama dengan 3X kuadrat per X kuadrat sama dengan 3. Sehingga fungsi Y sama dengan X pangkat 3 tidak memenuhi hukum diminishing return. Fungsi keempat yaitu Y sama dengan 6X kurang 0,1X kuadrat. APP-nya yaitu 6X kurang 0,1X kuadrat per X sama dengan 6 kurang 0,1X. MPP-nya yaitu DY per DX sama dengan 6 kurang 0,2X. EP-nya yaitu MPP per APP sama dengan 6 kurang 0,2X per 6 kurang 0,1X. Sehingga fungsi Y sama dengan 6X kurang 0,1X kuadrat tidak memenuhi hukum diminishing return. Di sini saya akan menjelaskan tentang untuk menjadi ahli ekonomi pertanian. Mana yang lebih penting antara pertanian itu sendiri atau ilmu ekonomi? Jawabannya ialah untuk menjadi ahli ekonomi pertanian. Keduanya itu sama-sama penting karena memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pertanian ekonomi yang harus seimbang. Seorang ahli ekonomi pertanian harus memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi seperti harga, biaya produksi, dan kebijakan pemerintah. Semua itu mempengaruhi kegiatan pertanian sebagaimana pertanian mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, seorang ahli ekonomi pertanian harus memahami prinsip-prinsip ekonomi seperti permintaan,
penalaran, elastisitas, dan biaya produksi, serta dapat menerapkannya pada situasi pertanian. Di sisi lain, seorang ahli ekonomi pertanian juga harus memiliki ilmu dan pemahaman yang baik tentang pertanian itu sendiri, seperti teknologi pertanian, sistem produksi, masalah lingkungan, pemberantasan hama, dan keberlanjutan pertanian. Dengan memahami pertanian secara mendalam, seorang ahli ekonomi pertanian dapat mengidentifikasi masalah dan peluang dalam sektor pertanian itu dan memberikan solusi yang tepat dan efektif. Dengan demikian, untuk menjadi ahli ekonomi pertanian yang kompeten dan sukses, sangat penting untuk memahami keduanya. Saya akan menjelaskan tentang apakah matematika itu penting dalam prinsip ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, kalau misalnya matematika itu kan sering banget kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak sekali aspek kehidupan, kita sering melibatkan matematika. Tak terkecuali nih dalam ilmu ekonomi. Dalam ekonomi, matematika itu sangat berperan penting. Matematika sering digunakan dalam pendekatan untuk menganalisis ilmu ekonomi. Ahli ekonomi sering menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi serta menggunakan dalil-dalil matematis untuk membantu pembahasan masalah dalam masalah ekonomi. Matematika juga sering dilibatkan dalam beberapa ilmu ekonomi lainnya seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, kemudian ada metode kuantitatif, ekonomi keuangan, serta ilmu-ilmu lain yang sangat berkaitan erat dalam ekonomi dan pendekatannya. Dengan menggunakan matematika, para ekonom dapat mengembangkan model yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan memahami fenomena-fenomena ekonomi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pemahaman matematika adalah penting bagi siapa saja yang ingin mempelajari prinsip-prinsip ekonomi secara mendalam. Fungsi matematika dalam ekonomi diantaranya yang pertama memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi, kemudian juga sebagai rencana bisnis dan membangun usaha skala kecil maupun skala menengah. Kemudian matematika juga digunakan untuk mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat. Kemudian juga menyusun alternatif sebagai sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungan ekonomi. Selain itu juga matematika memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi dalam ekonomi. Selain itu juga terdapat peranan-peranan matematika dalam kehidupan ekonomi. Yang pertama, hubungan-hubungan antara berbagai faktor ekonomi dapat dinyatakan lebih singkat dan jelas. Yang kedua, perubahan dari faktor-faktor kuantitatif mudah dihitung dan dilukiskan dalam bentuk tabel maupun diagram. Yang ketiga, definisi dan asumsi dapat dirumuskan secara tegas. Yang keempat, penarikan kesimpulan bisa menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Yang kelima, memperlihatkan secara gamblang keterbatasan dan kemungkinan penggunaan analisis dalam ilmu ekonomi. Unsur-unsur matematika yang sering digunakan dalam ekonomi yang pertama adalah fungsi aljabar, yaitu semua fungsi yang menggunakan operasi perhitungan secara aljabar, misalnya kuadrat, fungsi pecahan, fungsi linear, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi non-aljabar, yang adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan secara aljabar. Fungsi ini juga disebut dengan fungsi transenden, misalnya fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, dan fungsi hiperbolik. Dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa ilmu matematika sangat berperan penting dalam ilmu ekonomi sekarang ini. Dunia nyata bersifat dinamis. Akan tetapi, mengapa para ekonom pertanian tetap melanjutkan dalam penggunaan komparatif statis? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Memang benar bahwa dunia nyata bersifat dinamis dan terus bergerak. Sehingga penggunaan komparatif statis, yakni suatu metode yang menganalisis ekonomi pada titik tertentu, mungkin terbatas dalam penggunaannya. Akan tetapi, penggunaan komparatif statis masih banyak ternyata kegunaannya bagi para ekonom pertanian. Salah satunya yakni komparatif statis memungkinkan para ekonom pertanian untuk fokus pada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pasar pertanian, seperti perubahan pasokan ataupun permintaan.
tanpa terganggu oleh faktor-faktor lain yang mungkin saja kurang penting dalam penggunaannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang peran ilmu ekonomi makro dan mikro dalam ekonomi produksi pertanian dan manakah di antara keduanya yang memiliki dampak lebih dominan pada petani. Peran ilmu ekonomi mikro dan makro dalam ekonomi produksi pertanian adalah berfungsi untuk mengetahui bisnis di industri pertanian. Ilmu ekonomi mikro membahas tentang bagaimana memproduksinya dan sedangkan ekonomi makro membahas tentang kebijakan pembangunan pertanian serta ekspor-impor komoditi pertanian. Menurut saya, yang paling dominan pada petani adalah ilmu ekonomi mikro, karena ekonomi mikro mempelajari tentang biaya produksi, bagaimana memproduksinya, bagaimana tentang pasar, dan permintaan juga penawaran. Nah, contohnya, jika seseorang ingin membuat usaha di bidang pertanian, maka orang tersebut pasti akan memerlukan ilmu ekonomi mikro. Bagaimana pemanfaatan sumber daya yang tersedia, permintaan dan penawaran pasar, sampai pada usaha tersebut dapat dijual hasilnya dan memperoleh keuntungan. Namun, dalam jangka panjang, petani akan memerlukan ilmu ekonomi makro untuk mengelola ekspor komoditi pertaniannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Ciao. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Bye.